Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas akhir manajemen keuangan dengan materi ruang lingkup manajemen keuangan di bawah koordinator Bapak Hilmi Wiranata SEMM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jordi Pratama dengan NPM 1911125 dan anggota saya Paralama Kurniawan dengan NPM 1911103. Saya Gina Saralita dengan NPM 1911122. Saya Betty Purnamasari NPM 1911095. Saya Rina Ibitasari dengan NPM 1911051. Saya Milasari dengan NPM 1911072. Saya Stasianari dengan NPM 1911126. Saya Muhammad Mustafa dengan NPM 1911086. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Muhammad Mustafa akan menjelaskan sedikit materi pengenalan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran dalam kehidupan perusahaan ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme. Pada awal lahirnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi, pada abad 18, manajemen keuangan hanya membahas topik rugi laba. Selanjutnya berturut-turut ia memiliki peranan antara lain sebagai berikut. Tahun 1900 awal, penerbit surat berharga. Tahun 1930 sampai dengan 1940, kebangkrutan reorganisasi. Tahun 1940 sampai dengan 1950, anggaran dan internal audit. Tahun 1950 sampai dengan 1970, eksternal perusahaan. Tahun 1970 sampai dengan 1980, inflasi. Tahun 1980 sampai dengan 1990, krisis ekonomi keuangan. Tahun 1990 sampai dengan sekarang, globalisasi. Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi. Khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain masalah akuntansi, kesulitan perencanaan, permintaan terhadap modal, suku bunga, harga obligasi menurun. Kondisi ekonomi juga mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain persaingan internasional, keuangan internasional, kurs pertukaran yang berfluktuasi, merger, pengambil alihan, dan restrukturisasi, inovasi keuangan dan rekayasa keuangan. Jadi, manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisa dan teori yang normatif. Dari bidang yang meliputi penggunaan dana dan alokasi dana menjadi manajemen dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Kemudian dari bidang yang menekankan pada analisa ekstern perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan mengalami pengembangan mulai dari pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana dan menggunakan dana serta pengelolaan terhadap aktivanya saja. Di sini dapat kita lihat jika fungsi manajemen keuangan itu ada 3, yaitu investment decision atau pembelanjaan aktif, financial decision atau pembelanjaan pasif, yang terakhir yaitu dividend decision atau keputusan mengenai dividen. Oke, yang berikutnya itu adalah penjelasan singkat mengenai fungsi-fungsi dari manajer keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
Yang keempat, pencairan keuangan mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan yang dimaksudkan di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Dan yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar manajer atau perusahaan tersebut dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Adapun tujuan manajemen keuangan yang dimaksudkan di mana pada dasarnya tujuan manajemen keuangan atau disebut dengan the main object of financial management yaitu memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, bukan memaksimumkan profit. Artinya, memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial atau mengabaikan resiko dan berorientasi jangka pendek. Sedangkan arti memaksimumkan itu sendiri pemegang saham atau nilai perusahaan, yaitu berarti memaksimumkan nilai sekarang present value yang dimaksudkan di mana semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah memaksimumkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan teknis sebagai berikut. Yang pertama adalah memaksimumkan nilai bermakna lebih luas daripada memaksimumkan laba. Karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Yang kedua adalah memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan perusahaan. Yang ketiga adalah mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang mungkin lebih beragam. Lingkungan keuangan. Aspek lingkungan yang penting dipahami para manajer keuangan adalah sektor keuangan di bidang perekonomian yang terdiri atas pasar keuangan, lembaga keuangan, dan instrumen keuangan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Pasar keuangan yaitu menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial atau sering disebut sebagai sekuritis. Sekuritis adalah secari kertas atau surat yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan klaim atas aktiva real perusahaan. Contohnya adalah mesin-mesin, pabrik, bahan baku, barang dagangan, merek dagang, dan lainnya. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediari dengan mempertemukan surplus dengan unit defisit. Instrumen keuangan yaitu contohnya adalah uang, saham, hutang, dan surat berharga di pasar uang dan pasar modal lain. Lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dependen dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Yang kedua yaitu
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan, dan kebijaksanaan dependen agar nilai perusahaan. Berikut bagan aliran kas antara pasar modal dan operasi, yang bermula dari operasi perusahaan yang akan disalurkan manajer keuangan ke pasar modal atau pemodal yang memiliki aktiva finansial atau sekelompok aktiva real. Kedudukan manajer keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Di dalam perusahaan yang besar, bidang keuangan dipimpin oleh seorang manajer keuangan atau chief financial manager. Manajer keuangan atau sering disebut direksi keuangan melaporkan secara langsung kepada direktur keuangan atau presiden direktur. Sedangkan di dalam departemen keuangan dalam suatu perusahaan dibagi lagi ke dalam beberapa bagian atau divisi yang dipunyai oleh seorang. Kepada divisi meliputi yang pertama ada divisi anggaran, yang kedua divisi penganggaran modal atau capital budgeting, yang ketiga divisi perencanaan keuangan, yang keempat divisi perencanaan keuangan jangka pendek, kelima divisi kredit, dan yang keenam divisi hubungan masyarakat atau human relation. Aktivitas manajemen keuangan. Sebelum membahas lebih jauh tentang aktivitas manajemen keuangan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsep modal. Satu, konsep modal dalam ilmu ekonomi. Istilah kapital atau modal merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran. 2. Aktivitas keuangan. Aktivitas pembiayaan, financial activity. Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal, sumber eksternal dan internal untuk membiayai kegiatan bisnis. Di antaranya sumber eksternal, modal pemilik atau modal sendiri, atau modal saham yang terdiri dari saham istimewa dan saham biasa, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dan lain-lain, misalnya hibah. B. Sumber internal, laba ditahan, penyusutan, amortisasi dan depresi, dan lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. Aktivitas investasi atau investment activity. Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan resiko yang akan ditanggung dengan sekecil-kecilnya. Aktivitas tersebut meliputi 1. Modal kerja atau working capital, harta lancar atau current asset. 2. Harta keuangan atau financial asset yang terdiri dari investasi dan obligasi. 3. Harta tetap atau real asset yang terdiri dari tanah, gedung, peralatan, dan lain-lain. 4. Harta tidak berwujud atau intangible asset yang terdiri dari hak paten, hak pengelolaan tambang, goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Aktivitas bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa dengan efisiensi biaya yang akan menghasilkan laba. Aktivitas ini dapat dilihat dari laporan laba rugi yang terdiri dari beberapa unsur berikut. 1. Pendapatan atau revenue. 2. Beban atau expense. 3. Laba rugi atau profit loss. Dari materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin
untuk menghasilkan suatu laba. Pada perkembangannya, manajemen keuangan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak atau kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Aktivitas manajemen keuangan terdiri dari konsep modal dan konsep keuangan. Dalam manajemen keuangan, manajer keuangan berkepentingan dengan menentukan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang perusahaan, serta fungsi dari manajemen keuangan terdiri dari 3 hal, yakni pembelanjaan aktif, pembelanjaan pasif, serta keputusan mengenai dividen. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.